Halo, saya Liviana Charlisa, News Anchor program berita utama di Kompas TV. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV Independen terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen akun YouTube-nya Kompas TV dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu dapat notifikasi informasi terupdate dari kami. Kita ketemu lagi di Kata Netizen. Saya tamunya, tapi saya bukan Sapa Indonesia Pagi ya? Itulah kenapa ya. Harus kerja keras dari muda sampai tua kayak saya. Pagi kerja, malam kerja juga. Kan mereka nggak tahu ini tapingnya siang-siang. Itu dia. Nah, apa kabar sahabat netizen? Sahabat netizen di mana berada. Tadi di awal agak menegangkan musiknya ya. Itu yang gue nggak ngerti. Itu pernikahan ya. Pernikahan itu hari bahagia gitu ya. Kenapa musiknya kayak ada yang ketangkap abis beredaran sabu gitu loh. Makanya itu, aku tadi sempat kayak was-was gitu. Tapi itulah dia, kemarin memang sempat viral soal pernikahan Atta dengan Aurel ya. Gimana juga ditayangkan di televisi, akhirnya menuai banyak kritik. Gue satu hal sih yang lagi-lagi gue nggak ngerti. Gue banyak nggak ngerti dan gue selalu bawa ke Kata Netizen. Biasanya kalau Raisa nikah patah hati nasional. Siapa lagi yang nikah tuh patah hati nasional. Ini kenapa nggak ada yang patah hati nasional? Ini hari Asyap nasional. Kan? Itu jahat loh netizen. Harusnya kayak gitu ya, patah hati nasional juga dong. Jangan beda-bedakan orang gitu. Ini nggak ada yang bilang patah hati. Ya karena mungkin belum menjadi idol banget kayak Raisa ya. Tapi anyway. Udah dong, subscribernya banyak banget ya. Udahlah anyway. Kita lanjut lagi. Bukan itu bahasan kita ya. Betul. Biarkan gue mengerjakan pekerjaan gue ya. Jadi sahabat netizen, kita tahu ya bahwa kemarin banyak banget hal viral. Salah satunya adalah peristiwa di mana seorang yang ternyata CEO, dia ini menodongkan senjata kepada seorang pengemudi wanita di jalan. Iya. Nah, gara-gara senggol ya kalau nggak salah ya. Ini dia. Aksi nodong. Ini. Nah, ini yang aslinya ya. Ini aslinya. Soalnya meme-nya banyak banget. Orang yang bikin sendiri banyak banget. Lo nonton meme-nya? Nonton. Oke. Nonton ini beberapa. adalah salah satu peristiwa yang terjadi kemarin di Jakarta Timur, tepatnya di Duren Sawit ya. Ternyata senjata yang digunakan oleh si CEO ini, mantan CEO lebih tepatnya, dia itu airsoft gun dan tidak terdaftar di Perbakin. Gitu. Dan kemarin sempat banget netizen menyerang ya di Google Play Store lebih tepatnya itu apps namanya itu Restock. Padahal bukan itu nama perusahaannya. Perusahaan yang dulu tempat dia bekerja itu restock.id. Jadi beda. Ya, beda. Restock ini kata bahasa Amerika gitu ya. Jadi akhirnya bahasa Inggris maksud saya. Jadi akhirnya dihujat. Tapi salah alamat. Salah alamat. Tapi untunglah ya netizen Indonesia ini banyak yang tobat gitu. Oh gitu. Akhirnya dibalikin lagi, ratingnya jadi bagus. Oh jadi sempat jelek sebentar. Sempat jelek. Lalu kita menyadari kesalahan kita. Betul sekali. Akhirnya kayak oke, mari kita tobat katanya gitu. Akhirnya beralih deh. Akhirnya bertobat juga. Ya paling nggak balik lagi lah namanya. Karena sayang juga yang berbuat siapa, yang menanggung akibatnya siapa gitu kan. Salah sasaran. Nah berikutnya kita ngebahas tentang yang topik kita banget nih hari ini adalah soal mimin-mimin lucu yang mewarnai dunia internet belakangan ini. Ini ada dari BKN. Sekali lagi Mimin ingatkan untuk berhati-hati. BKN tidak pernah menghubungi via media sosial, messenger atau via telepon terkait dokumen korup atau hal lainnya. Jangan-jangan itu adalah mantan kamu yang mengatasnamakan. Alah, apa cringe banget deh. mantan.
Itu so yesterday lah jokes soal mantannya nggak sih? Kenapa lah BKN masih bawa-bawa mantan? Harusnya bercermin sama adminnya stand up comedy Indonesia tuh lucu-lucu Oh, banget. bagus ya, bagus ya. Saya kayak tahu siapa kira-kira adminnya ya. Ya, bukan Nggak suka saya. muji-muji diri sendiri gitu adminnya soalnya. Ini dari info BMKG. Nah. Meski panas terik berbulan-bulan lalu diguyur hujan sehari, belum tentu sudah memasuki musim penghujan. Begitu juga sudah sayang bertahun-tahun belum tentu bisa naik bareng ke pelaminan. Duh. Cringe. Hashtag duh deh, aduh. Nggak masuk. Apa maksudnya? Begitu Tapi ya, ini Dok? berhasil, Tapi ini Wak. berhasil, Karena ya? Rame ini jadi ya? mungkin mencerminkan kisah Atta dan Aurel. Nah ini termasuk yang pemain lama nih. TNI AU ya. Iya kan? Ya. Tidak perlu cukup perbanyak push up 3 jari agar jempolnya kuat. Karena di dalam jempol yang kuat terhadap tweet yang sehat. Oke. Oh, wow. Ini aku suka nih adminnya nih. Habis ini aku mau kenalan sama admin TNI AU. Langsung ditanyain sama dulu pernah kurus, apakah jadi mimin akun kayak gini harus melewati latihan fisik? Setahu saya sih, miminnya TNI AU itu kan ada grup ya kayaknya ya, bukan satu orang ya. Ya mereka memang orang, ya memang di dalam TNI sendiri. Berarti memang ada latihan fisiknya dong ya? Iya dong. Harusnya sih, karena nggak boleh mimin itu sampai blunder, Iya dong. nge-tweet atau nge-post tentang akun tersebut. Dan harus paham dong, ya kan, seputar mungkin bahasa teknisnya, angkatan Iya, iya. udara dan lain-lain harus paham, nggak bisa sembarangan-sembarangan juga. Ya, aku penasaran siapa ya yang cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oh, kira-kira siapa? Ya pastinya orang yang punya mimin juga. Siapa dia? Langsung aja kita panggil, ada siapa nih? Nah, yang pertama ini jauh-jauh dari negeri seberang. Oh, bahkan benua loh ini. Dari mana nih? Dari Australia. Australia. Kita kenalnya sebagai Gus Nadir. Ada Nadir Syah Hussein, Rais Surya, PCINU, Australia, New Zealand. Gus Nadir hadir bersama kita. Ada juga pakar komunikasi dari Kampus Keren Universitas Indonesia, Mas Adi Armando. Dan juga ada kompasioner kita, Mas Giri Lumakto. Selamat hari yang baik. Mau bilang Selamat malam ya juga. bener ya. Bener, hari yang baik Nggak sih. ketahuan siang-siang. Hari yang baik. Iya. Gue emang aku bocorin namanya. Iya, sama aja ketawa juga ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Timothy. Jadi yang pakai mimin di sini coba angkat tangan. Siapa yang Siapa pakai yang mimin? pakai mimin? Angkat tangan. Atau angkat peci, Gus Nadir tuh tampaknya pakai mimin. Kenapa Gus? Kenapa akhirnya memutuskan untuk memakai mimin? Sebelumnya emang pakai mimin juga enggak kan? Enggak, jadi sebelumnya nggak pakai mimin. Itu diputuskan pakai mimin itu Lebaran tahun lalu ya. Oh baru Bukan. sebenarnya. Ya, itu karena selain kesibukan saya, juga masing-masing platform di sosial media itu ternyata berbeda-beda karakternya. Oke. Sehingga tadinya semulanya kan saya aktif dari Facebook, terus kemudian ke Twitter, setelah itu kemudian ditarik lagi ke Instagram, terus kemudian juga ada juga Telegram. Nah, di situ kemudian rembukan dengan beberapa kawan. Ini kelihatannya perlu ada beberapa orang yang megang sesuai karakter dari platform sosial media tersebut. Jadi Oh, tapi beda. ada yang dipegang full sendiri nggak? Ya mungkin dibantu mimin, tapi lebih aktifnya di mana nih sebenarnya Gus Nadir yang aslinya ini? Ya, jadi kita punya grup WhatsApp. Ada 4 pemimpin yang berbeda. Ada yang juga di Australia, juga ada yang di Jakarta, ada yang santri, ada juga yang jurnalis. Nah itu kemudian kita rembukan sebelum kemudian postingan itu dikeluarkan. Tapi sekali lagi karena beda platformnya. Misalnya kalau Twitter itu kan lebih cepat seperti ngobrol dan merespon isu-isu aktual. Ya. Kalau kayak di Facebook dan di Instagram itu postingan yang berbau ilmu, knowledge, sharing, info, dan juga bisa karakternya bisa panjang gitu ya ditulisnya. Fotonya harus lebih ganteng ya Gus ya. Dieditin dong. Yang maksimal lah gitu fotonya ya gitu. Merendah dia semaksimal mungkin. Gue mau bilang ganteng, Gus Nadir bilang ya pokoknya semaksimal mungkin lah gitu kira-kira. Merendah aja nih. Tapi Gus, aku mau nanya, ada berapa mimin sih yang akhirnya ada di bawah naungan Gus Nadir sendiri, dan ada berapa akun yang dipegang? Ada 4 orang. Oke. Yang masing-masing pegang platform medsos yang berbeda. 4 orang ya untuk beberapa platform tadi. Mas Ade kan tokoh masyarakat juga nih. Pernah memutuskan untuk memakai mimin nggak? Nggak pernah, karena memang kalau saya nggak ada keperluan ya. Mungkin Gus Nadir ini kan memang sebagai seorang tokoh gitu ya, dan
ingin memang bersuara dengan cara yang terencana kali ya kepada publik. Jangan sampai salah, jangan sampai memberi citra yang buruk. Kalau saya kan sebetulnya ini sepenuhnya private, sepenuhnya diri saya sendiri. Bahkan saya nulis itu terserah saya punya waktu kapan gitu ya. Dan sehingga kadang-kadang saya bisa nulis sampai 7 posting secara dalam waktu cuman 10 menit gitu. Kalau banyak yang seru gitu ya. Tapi ada hari di mana saya rasa enggak, males. Lagi capek, lagi banyak kerjaan, lagi ngajar dan segala macam. Tapi kan ya reach-nya kan bisa lebih maksimal nih Mas Ade. Kalau misalkan pakai Mimin otomatis postingan lebih stabil, lebih konsisten, bisa reach lebih banyak atau lebih strategis. Kalau tadi Gus Nadir bilang kan karena karakternya beda-beda, otomatis strategi dalam setiap media ini juga berbeda-beda atau platform ini juga berbeda-beda. Bisa lebih luas lagi nih Mas Ade untuk menyebarkan, mungkin ada yang mau di-sharing oleh Mas Ade atau opini yang mau disebarluaskan. Enggak, itu yang membedakan saya. Karena saya sebetulnya tidak pernah menjadikan ini sebagai komunikasi. Saya tidak punya komunikasi strategisnya. Kalau pakai istilah keren ya kan, strategic communication. Kalau saya dengar tadi Gus Nadir sampai ada rapatnya, ada ngobrol sama teman-teman, ada pembagian kerja. Kalau saya memang menjadikan semua media sosial itu sebagai sesuatu yang sangat personal buat saya. Kebetulan orang banyak yang suka komentar, jadi ya sekalian aja dipakai untuk menyebarkan gagasan-gagasan. Tapi nggak by design gitu loh. By plan untuk hari ini saya ingin mempengaruhi publik untuk berpikir seperti ini ya. Itu saya lebih lakukan di YouTube channel yang di Cokro TV itu. Kalau media sosial saya sih suka-suka saya aja. Jadi sangat personal sebetulnya. Oke. Jadi ini juga menjadi pertanyaan juga nih tim. Kenapa? Karena kayak tadi Gus Nadir sendiri bilang dia punya beberapa mimin. Nah miminnya ini paham betul nggak sama konteks akun yang dia manage gitu loh. Betul, kira-kira menampung baik itu pemikiran maupun ya dirinya, contohnya Gus Nadir di sini bisa menjadi perpanjangan tangan Gus Nadir atau enggak gitu. Mungkin Mas Giri tuh ya bisa lebih menjelaskan gimana sih baik itu tanggapan masyarakat maupun bagaimana agar memposisikan Mimin itu bisa menjadi embodiment. Waduh, bahasanya sok keren banget ya. Apa istilahnya itu? Kita bahas nanti, kita jeda.